Halo semua. Di video ini saya mau ngobrolin tentang gimana sih caranya untuk berkarir uh, di bidang web development ya. Mungkin di WordPress development bahkan. Syarat apa aja yang dibutuhkan, siapa aja yang bisa berkarir di bidang ini, dan mungkin cerita sedikit tentang saya dulunya itu kok bisa jadi WordPress developer, ceritanya itu gimana. Jadi ini menurut saya cukup menarik ya. Profesi sebagai WordPress developer atau web developer ya, itu sebenarnya nggak ada batasan. Jadi semua orang tuh bisa mulai untuk belajar atau mulai berkarir di bidang ini. Jadi enaknya di situ ya. Jadi nggak ada batasan, bahkan nggak perlu ngambil kuliah di bidang ini atau bidang IT misalnya, atau computer engineering atau yang lainnya. Saya sendiri dulu dari SMA tuh lulus dan masuk ke Universitas Diponegoro Semarang, jurusannya juga di jurusan ekonomi. Saya pilih ekonomi karena waktu itu ya yang keterima di situ ya. Saya sebenarnya ingin masuk ITB dan ngambil jurusan desain tapi nggak keterima. Saya daftar di BINUS, jurusan DKV, tapi kayaknya kok setelah dipikir-pikir kemahalan gitu ya. Biayanya kemahalan. Waktu itu cuman iseng aja nyoba-nyoba di Undip, Universitas Diponegoro, dan waktu itu untuk sekolah di BINUS, uang gedungnya aja itu sekitar 10 juta, dan itu sudah dibayar sama orang tua saya. Tapi ketika saya keterima di Undip, karena teman-teman saya pada nyoba untuk daftar di sana ya, saya juga ingin ikut nyoba. Saya hitung-hitung uang 10 juta itu bisa saya pakai bukan hanya untuk uang gedungnya aja di Undip, tapi sampai lulus masih sisa. Karena di Undip itu uang gedungnya saya kenanya itu 1 juta kalau nggak salah, dan itu bisa dicicil setiap semester. Jadi setiap semester cuma bayar 100.000 atau berapa ya, 200.000 atau berapa, saya lupa jumlahnya, tapi cuma sedikit sekali. Dan untuk uang sekolahnya, untuk SPP-nya atau SPP ya namanya, uang semesterannya itu cuma sekitar 500-an ribu. Jadi total ada berapa tahun ya? 1 tahun berarti kan cuma 1 juta ya. 5 tahun 5 juta plus 1 juta buat uang gedung 6 juta. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya ngambil di Undip aja, Universitas Diponegoro, karena murah ya. Saya mulai berkarir di bidang web development itu karena kebetulan aja. Waktu itu saya pingin punya website sendiri karena pingin dapat penghasilan dari AdSense. Kalau ada yang tahu, dulu tuh ada sempat hype ya, ada yang namanya, saya kok lupa namanya, internet marketer yang bikin course di mana-mana ya, bikin kayak semacam seminar di mana-mana. Saya ingat-ingat dulu namanya, cewek, Ana Ahira kalau nggak salah. Mungkin salah ya, tapi kalau nggak salah namanya Ana Ahira atau Ana Ahira atau siapa. Ya katanya memang lebih saat itu sudah terbuka ya kemungkinan untuk orang Indonesia untuk bisa bikin sebuah website, terus dipasangi iklan dari Google AdSense dan mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi saya iseng-iseng coba bikin blog juga, dan keterusan ya. Karena dulu memang passionnya di desain waktu dari sekolah, dari SMA. Akhirnya saya sempat nge-freelance untuk ngambil job desain kecil-kecilan sambil bekerja sebagai sales. Nah, dari job desain tersebut, kebanyakan dari pelanggan saya itu dari website, dan dari situlah saya mulai dapat order untuk ngupdate CSS, ngupdate JavaScript gitu ya.
sampai akhirnya bikin website yang full ya. Dan dari situ keterusan sampai sekarang. Bisa dibilang singkatnya sih seperti itu ya. Jadi siapa aja bisa tiba-tiba menjadi WordPress developer atau menjadi web developer. Jadi nggak ada batasan, tapi kalau ditanya apakah semua orang itu bisa menjadi seorang web developer yang baik, ya itu pertanyaan yang berbeda ya. Karena walaupun semua orang itu bisa menjadi web developer, tapi nggak semua orang itu, menurut saya sendiri ya, nggak semua orang itu mampu menjadi web developer. Kalau mungkin profesi yang mirip-mirip dengan web developer ya dari segi karakteristik itu mungkin kayak desainer atau kayak musisi misalnya. Itu kan semua orang bisa jadi musisi ya, asal punya bakat, punya kemauan, bisa jadi musisi, bisa jadi artis, bisa jadi bisa gambar misalnya, semua orang bisa gambar. Tapi kan nggak semua orang itu punya bakat di situ. Yang maksud saya semua orang itu bisa memulai kalau memang pingin dan bisa. Itu beda sekali sama misalnya profesi kayak dokter ataupun misalnya pengacara. Walaupun misalnya saya ini umur 40 dan punya passion menjadi dokter misalnya, itu kan nggak terus saya bisa buka praktek jadi dokter kan. Nggak terus saya bisa jadi ahli bedah di rumah sakit. Harus ada tahapan pendidikan yang dilalui sehingga punya ijazah, di mana saya baru boleh menjadi dokter. Pengacara pun sama kan ya, harus kuliah dulu, dapat ijazah baru bisa jadi pengacara. Kalau tidak melalui tahap itu, tentunya nggak bisa ya jadi dokter atau jadi pengacara. Tapi berbeda dengan web developer. Kalau jadi web developer itu nggak perlu itu semua. Jadi memang lebih terbuka lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang memang tertarik menjadi web developer dan bisa menjadi web developer, menurut saya sih peluangnya terbuka lebar ya. Jadi asalkan memang mampu, bisa aja mempunyai karir yang cukup bagus di bidang web development. Karena sekarang ini bahkan ya menurut saya itu ijazah pun nggak penting. Ada banyak sekali profesi di mana ijazah itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, misalnya kita jadi akuntan, itu kan kalau kita lihat, dulu cum laude dan kuliahnya di akuntansi dan sudah S2 misalnya, S2-nya juga akuntansi misalnya, bisa dipastikan dia sudah cukup mapan ya, maksudnya cukup qualified ya untuk jadi akuntan, karena dia tahu caranya bikin neraca misalnya, dan lain sebagainya. Tapi untuk web development sendiri, nilai dari sebuah ijazah itu nggak terlalu signifikan. Apakah gimana ya? Walaupun itu nilainya nggak terlalu signifikan, tetapi ketika kita ngelamar kerja ya, biasanya tetap ditanyakan. Tujuannya itu sekedar dari perusahaannya itu. Saya kan pernah tanya, waktu itu kan saya waktu masuk di tempat kerja saya sekarang, itu kan yang interview banyak ya. Yang pertama dari HRD, interview saya. Setelah itu dari kayak semacam project manager gitu ya, interview saya. Terus yang terakhir interview saya itu dari direktur of engineering-nya itu interview saya. Dan di situ dia tanya-tanya juga, dulu kamu kuliahnya apa? Saya bilang saya ambil bisnis ekonomi gitu. Dan saya tanya lagi ke dia, kok ditanyain kenapa? Apakah penting gitu? Sebenarnya dan dia jawabnya itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuman kalau misalnya orang tersebut yang lamar jadi WordPress developer di perusahaannya dia sudah punya gelar di bidang computer engineering misalnya, dia sudah bisa beranggapan bahwa orang ini paling nggak tahu dasar-dasarnya. Walaupun secara kemampuan belum ketahuan ya, tetap harus di trial, nanti dilihat hasilnya ketika tes dan lain sebagainya. Tapi secara umum nggak perlu ditanyain terlalu banyak ketika interview, karena kemungkinan besar untuk dasar-dasarnya dia sudah tahu, tinggal pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam aja yang perlu ditanyakan gitu, bisa di skip
gitu maksudnya. Ketika dia tanya ke saya di interview tersebut, tentunya dia menanyakan hal yang dasar tentang ini PHP, tentang MySQL dan lain sebagainya. Apakah dasar-dasarnya itu sudah kuat atau belum? Baru setelah itu dia masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi gitu. Untuk karakteristik dari web developer ini ada yang banyak, menurut saya banyak salah paham ya. Banyak sekali orang yang beranggapan orang-orang yang bekerja kayak saya sebagai web developer itu kebanyakan orangnya introvert, kuper, geek, nerd gitu ya. Tapi ketika saya kerja di sebuah perusahaan yang sekarang jumlah pegawainya itu ada 300-an dan setengah lebih itu engineer semua, jadi saya tahu bahwa nggak selalu seperti itu. Walaupun memang benar kebanyakan dari engineer itu biasanya introvert, kebanyakan introvert. Tapi sebagian besar itu ya, bukan sebagian besar ya, sebagian kecil itu cukup banyak juga yang ekstrovert sekali. Tapi itu nggak menjadikan dia jadi kurang ahli di bidang ini ya. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang menurut saya sangat ekstrovert, ekstra ekstrovert, yang sukanya party gitu ya. Saya ada teman kerja dari India yang dia mungkin setiap kali itu selalu traveling kemana-mana, bungee jumping, party kemana-mana gitu ya. Dan orangnya jago sekali ketika ngoding itu dia jago sekali, dan ketika ada pekerjaan dia sangat profesional dan nggak menunjukkan bahwa dia itu orangnya sukanya gila-gilaan kalau di luar kerjaan gitu. Ada lagi ada sebenarnya cukup banyak juga teman-teman saya yang jadi engineer itu yang mantan atlet. Itu ada beberapa dan cukup banyak. Kayaknya atlet itu salah satu profesi yang punya bakat untuk jadi web developer, web engineer. Kan kesannya kalau atlet itu kan kayak job gitu ya. Kalau di film-film Amerika biasanya kan mereka agak sedikit bodoh dan modal tampang doang, terus badannya gede gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang di mana saya kerja yang dulunya mantan atlet, mereka biasanya itu nggak hanya mereka bisa membawa diri mereka, tapi mereka tuh biasanya sangat-sangat disiplin dan kelihatan sekali kalau mereka tuh punya kemampuan untuk ngedrill sebuah masalah dengan cukup mendalam gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayaknya mungkin punya anak yang mungkin suka ingin berkarir di situ, tapi anaknya ekstrovert, terus mungkin berpikiran bahwa kalau misalnya ekstrovert itu mungkin nggak bakat jadi web developer atau jadi coder gitu ya, itu menurut saya sih salah ya. Jadi setiap orang beda-beda ya. Untuk personalitinya sama sekali nggak ada berhubungan dengan kemampuannya nanti menjadi seorang web developer. Hal lain yang ingin saya bahas tentang ini itu adalah terus kalau misalnya personality itu nggak terlalu ngaruh dengan kemampuan menjadi web developer, yang ngaruh apa gitu ya. Gimana kok misalnya saya ingin berkarir menjadi seorang web developer, caranya untuk lihat bahwa saya punya bakat di sana atau enggak itu gimana. Kalau misalnya untuk berkarir di bidang musik, mungkin jadi musisi atau ingin jadi penyanyi gitu ya, tentu bakatnya mudah sekali untuk di tes gitu ya. Bisa main musik nggak gitu kan, bisa tahu nada nggak gitu. Sama seperti kalau misalnya ingin jadi koki misalnya atau chef, pasti kan kita bisa lihat ya dengan bisa masak enggak gitu kan, masakannya enak enggak, ngerti masakan yang enak sama yang enggak gimana gitu. Kalau untuk jadi web developer, menurut saya karakteristik yang diperlukan itu yang pertama itu suka dengan masalah.
bukan dengan masalah gimana, bukan suka cari masalah ya, tapi rata-rata yang saya lihat dari teman-teman saya dan juga dari saya sendiri itu suka melihat sebuah kayak semacam teka-teki atau uh, suka untuk memecahkan suatu masalah. Jika bisa dibilang problem solver ya, jadi kayak memang modenya selalu di mode itu, mode ngulik sesuatu. Selain itu, selain mode ngulik sesuatu, salah satu yang menurut saya menarik itu sebagai seorang web developer itu kemampuan untuk belajar sendiri tanpa ada yang ngajarin. Itu mirip-mirip sama kayak orang yang main game sih, tapi tanpa cheat sheet. Jadi rata-rata dari teman-teman semua itu nggak perlu untuk diajarin, tapi nggak perlu untuk dituntun agar bisa belajar, tapi lebih ke orang-orang yang sukanya belajar sendiri atau minta untuk orang lain untuk ngajarin, dan nggak sungkan untuk minta orang lain untuk ngajarin kita gitu. Jadi itu adalah sebuah skill yang menurut saya kayak wajib ya, untuk ya yang bukan skill ya, bisa dibilang kayak karakteristik tentang sesuatu. Jadi misalnya ada sebuah masalah, ingin menyelesaikan masalah itu, dan untuk menyelesaikan masalah itu dan belum tahu caranya gimana kan ya, nggak takut untuk belajar caranya dan mencari tahu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu secara sendiri atau nyari bantuan dari orang lain, apapun yang se-efisien mungkin. Dan itu menurut saya adalah modal yang paling penting ketika jadi seorang web developer atau orang yang berkutat dengan kode ya. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ketika sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi daripada itu kemampuan komunikasi itu sangat krusial. Saya banyak sekali, bahkan saya sendiri salah satunya yang termasuk ya, kemampuan komunikasi yang kurang itu bisa membuat karir kita nggak bisa maju di web development, karena mau gimana pun ahlinya kita ngoding, ujung-ujungnya tetap kita itu melayani klien atau kita memenuhi kebutuhan dari klien. Dan ketika kita harus berhubungan atau bersinggungan dengan klien, otomatis kita perlu berkomunikasi dengan mereka, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik itu jadi aspek yang sangat penting. Jadi caranya untuk berkomunikasi dengan yang baik adalah yang pertama, tahu sopan santun. Untungnya sebelum saya kerjain web developer itu saya sempat jadi sales. Setelah lulus kuliah itu selama 3-4 tahun mungkinnya jadi sales. Jadi paling tidak saya belajar cukup banyak di situ ya, tentang komunikasi dengan orang, komunikasi dengan klien, cara untuk menjelaskan sesuatu dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat soft skill yang sangat berguna menurut saya menjadi web developer. Dan setelah itu pun saya pun sebelum kerja di sebuah perusahaan besar seperti sekarang, saya kan dulu nge-freelance juga, dan saat freelance tersebut juga punya banyak sekali klien. Jadi memang komunikasi bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau misalnya nggak bisa komunikasi, bisa nggak sih berkarir di bidang web development? Sebenarnya tetap bisa, cuman karirnya akan stuck aja, nggak akan naik. Dan ada opsi seperti itu sebenarnya. Kalau paling nggak di kantor saya ya, dari dulu waktu awal juga saya sempat komunikasi dengan banyak orang ya, jajaran yang tinggi, manajer saya misalnya. Saya selalu bilang saya itu bukan orang yang punya leadership skill, atau bukan dibilang bukan punya leadership. Saya tuh orangnya tuh nggak suka kelihatan gitu. Saya orangnya introvert, dan saya nggak terlalu pingin ngelit orang lain. Kalau pinginnya sih yang biasa-biasa aja. Saya nggak perlu jadi leader atau nggak perlu jadi direktur, saya bilang gitu. Dan
dia bilang kalau bisa ya tetap ke arah sana, karena karirnya nantinya tetap dibutuhkan skill-skill tersebut ya, misalnya komunikasi, leadership dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang nggak mau dan nggak mampu, nggak masalah juga gitu, karena posisi sebagai engineer yang bisa dibilang junior itu dan nggak perlu untuk komunikasi dengan klien itu ada, selalu ada. Jadi mereka ya senang-senang aja punya engineer yang jago, tapi nggak bisa komunikasi dengan klien juga, ya udah nanti yang komunikasi dengan klien orang lain lagi gitu, dan itu nggak masalah buat mereka. Cuman bisa jadi saya melihat itu jadi sebuah beban buat perusahaan ya, ketika seorang engineer itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja maupun dengan klien. Jadi itu ya, kalau mau di summary semuanya, semua orang bisa jadi web developer, WordPress developer, semuanya bisa. Apalagi WordPress itu kan produk open source ya, jadi bebas, kita bisa lihat, kita bisa download, kita bisa install, tutorialnya ada dimanapun, semuanya itu bisa mulai menjadi WordPress developer. Kalau ada yang ingin tahu berapa sih hasilnya menjadi WordPress developer, saya pernah bikin videonya. Nanti saya taruh di deskripsi, jadi tahu ya berapa sih gaji dari WordPress developer itu ya. Dan ya cukup baik gajinya menurut saya. Saya bisa punya hidup yang cukup stabil, menurut saya nggak terlalu mewah banget sih, tapi menurut saya sih lebih dari cukup. Saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi ya kalau mau diringkas semuanya bisa menjadi WordPress developer. Produknya open source. Kalau untuk yang terakhir ya, mungkin poin terakhir, gimana sih untuk praktisnya ya, untuk menjadi web developer atau WordPress developer ya, WordPress developer yang benar-benar profesional. Saya ingin berkarir dan ingin serius jadi WordPress developer. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, bikin theme dan plugin gratis. Karena ini adalah dunia open source, Anda bisa bikin theme dan Anda bisa publikasikan, Anda bisa submit ke wordpress.org. Itu untuk menunjukkan ke dunia bahwa Anda bisa menjadi seorang coding yang baik. Jadi ada contoh kode yang Anda tulis, sehingga ketika kita melamar kerja ke perusahaan apapun, mereka bisa dengan gampang melihat hasil kerja kita. Itu satu hal yang sangat-sangat penting menurut saya. Waktu saya di dunia WordPress di awal kerja freelance, itu saya punya mungkin berapa belas tim dan berapa belas plugin yang waktu itu sih cukup oke, walaupun sekarang ini sudah mungkin 5 tahun, 7 tahun nggak pernah saya update ya. Tapi waktu awal-awal itu sangat-sangat membantu untuk mendatangkan banyak sekali order ke saya. Yang kedua, selain theme dan plugin gratis, yang kedua adalah, dan ini jauh lebih powerful daripada theme maupun plugin, yaitu adalah menjadi core contributor. Kalau ingin jadi WordPress developer, kontribusinya ya jangan hanya sekedar misalnya translation atau menjadi anggota WordCamp gitu ya. Itu bagus dan harus dilakukan menurut saya, karena sebagai komunitas WordPress itu kan butuh orang-orang yang terus membantu di segala aspek. Tapi kalau ingin serius berkarir di WordPress development, Anda kan harus tahu produknya itu apa ya, WordPress. Sama seperti produk teknologi apapun lah. Misalnya kayak paling gampang mungkin browser Chrome itu kan setiap minggu selalu ada update. Kenapa kok selalu ada update setiap minggu di WordPress di browser Chrome itu, atau setiap bulan mesti ada update? Karena selalu ada improvement, selalu ada bug fix. Android juga sama, dari versi pertama sampai sekarang nggak tahu Android berapa, 13, 14,
itu kan selalu ada iterasi ya dari produk tersebut ya. Selalu ada bug fix, selalu ada improvement. Terus Windows juga sama kan, selalu ada updatean terbaru. Anda tahu siapa yang bikin updatean itu? Developer. Sama juga dengan WordPress. WordPress sekarang sudah berumur, nggak tahu ya, 20 tahun, 17 tahun, saya nggak tahu. WordPress sekarang sudah berumur cukup tua sebagai sebuah software dan digunakan hampir 50% dari semua website yang ada di dunia. Setiap tahun itu ada 3 updatean yang cukup besar, kalau nggak salah jadwalnya itu setahun 3 kali, dan hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali itu ada updatean minor untuk bug fixing dan lain sebagainya. Ikut berkontribusi di situ. Kalau ada yang dilihat di WordPress itu ada sesuatu yang bisa diperbaiki, submit kodenya, nanti akan direview sama-sama oleh komunitas. Ada orang-orang yang akan mereview dan memberikan masukan tentang masukannya kita. Dan kalau di accept, itu bisa menjadi nama kita bisa ditulis di codebase-nya di situ. Bayangkan, nama kita ada di jutaan, miliaran website yang ada di seluruh dunia. Di WordPress admin itu ada namanya kita. Dan saya beberapa kali submit menjadi core contributor ya, kalau nggak salah 3 kali mungkin atau 4 kali, saya nggak ingat. Dulu saya sangat-sangat aktif sekali untuk berkontribusi ke WordPress. Tiap kali saya lihat ada bug, ketika saya ngedit atau ngetik, ada ini kok ketika diklik gak jalan gitu, ya ada bug ini, langsung saya submitkan, ini ada yang salah, saya cari tahu bugnya di mana, saya perbaiki, saya submit core-nya ke WordPress. Ini salah cara bikinnya, harusnya kayak gini gitu ya. Dan itu dilakukan aja terus-terusan. Kalau misalnya dilihat, ini kok kelihatannya kurang bagus ya, misalnya ini ikonnya diperbesar sedikit atau dikurangi sedikit karena bisa lebih mudah diklik dan lain sebagainya, kita bisa submit perbaikan tersebut ke WordPress, karena itulah indahnya open source ya. Ketika open source itu semuanya tuh boleh untuk berkontribusi ke produk tersebut, dan kita tentunya sebagai siapapun, asalkan kode yang kita submit itu memang bagus, berkualitas, dan memang berguna bagi banyak orang, kemungkinan besar akan diterima menjadi sebuah improvement di mereka. Dan nama kita akan ada di sana, dan itu adalah salah satu indikator penting bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerima kita. Ketika dia lihat, orang ini ikut memperbaiki WordPress. Orang ini berarti benar-benar ngerti kode yang ada di WordPress itu apa aja, sehingga dia pun bisa ikut memperbaiki gitu ya. Kalau misalnya kita jadi seorang teknisi motor atau mobil, tapi nggak pernah kelihatan kotor atau kelihatan pernah bongkar mobil, kan perusahaan yang bikin terima kita jadi teknisi juga pasti akan berpikir berkali-kali ya, ini orang ini beneran bisa jadi montir atau enggak gitu kan. Tapi ketika kita sudah punya buktinya, jejak digital kita di GitHub misalnya atau dimanapun yang bisa kita tunjukkan sebagai portofolio, itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa menjadi seorang WordPress developer atau jadi web developer menurut saya. Jadi nggak perlu punya klien dulu dari awal. Itu kesalahan konsep dari banyak orang yang menurut saya itu gimana ya, kan banyak orang bilang, wah saya ingin menjadi web developer tapi saya nggak punya klien, jadi nggak punya portofolio. Itu adalah itu orangnya nggak kreatif itu. WordPress itu ada updatean setiap bulan loh. Berarti setiap bulan tuh ada orang yang berkontribusi untuk menambahkan sesuatu di WordPress atau memperbaiki sesuatu di WordPress. Jadilah salah satu orang tersebut. Kalau bisa jadi salah satu orang tersebut, pasti deh banyak sekali perusahaan yang akan ngejar-ngejar Anda di manapun. Dan satu lagi, belajar bahasa Inggris. Karena WordPress kan kodenya ditulis
dalam bahasa Inggris ya, bisa dibilang dokumentasi pun sebagian besar di bahasa Inggris. Dan kalau ingin berkarir di tingkat yang lebih tinggi lagi, kemungkinan besar harus tahu bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang tanya ke saya ingin jadi WordPress developer, bahasa apa dulu yang perlu saya pelajari, PHP, JavaScript, atau HTML gitu kan ya. Jawaban saya selalu sama. Yang perlu dipelajari nomor 1 dulu sebelum belajar PHP, JavaScript, dan lain sebagainya, itu adalah belajar bahasa Inggris. Jadi itu harus tahu dulu, jadi modal dulu. Oke, ini memang saya baru belajar ya untuk bikin konten seperti ini. Jadi ini asal ngobrol aja bisa dibilang. Jadi ngalor ngidur gimana ya? Mungkin nggak terlalu runtut ya urutannya. Jadi kalau ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.